Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Amelia dengan NIM 33211037. Sebelum saya menjelaskan tokoh-tokoh di dalam film Theresa Mepar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori psikologi kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud juga mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. 3 sistem struktural kepribadian Sigmund Freud yaitu: yang pertama adalah id. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drift. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar mewakili subjektivitas. Yang kedua adalah ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realitas, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id, dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata yang dapat memuaskan kebutuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistis sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realitik dari ego. Teori belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sebagai hasil dari praktik dan pengalaman. Jadi, teori belajar adalah sebuah konsep yang abstrak yang membantu peserta didik untuk belajar. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik, yaitu sebuah teori yang dicetuskan oleh Chamberlain tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antar pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Menurut saya, film Theresa Mepar termasuk ke dalam teori struktural kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud dan teori belajar dan pembelajarannya, yang dimana proses belajar di film ini sangat jelas. Ihsan yang mempunyai keterbatasan disleksia bukan berarti tidak mempunyai semangat atau dorongan yang kuat dalam belajar. Di luar keterbatasannya itu, ia memiliki kelebihan yang luar biasa, yaitu melukis. Selanjutnya adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian yang pertama adalah id. Tokoh yang memiliki id dominan di dalam film ini adalah Ihsan Nawasi. Ia senang bertindak menuruti keinginan-keinginan pribadinya secara tak sadar, seperti iseng dengan pagar rumahnya, mengambil roti di dapur dengan tangan yang masih sangat kotor, menginjak genangan, berceloteh menirukan suara-suara hewan saat ia sedang menjalani hukuman sebagai usaha untuk menghibur dirinya sendiri, dan sebagainya. Yang kedua adalah ego. Ego berfungsi menjembatani tuntunan id dengan realitas di dunia luar. Tokoh yang memiliki ego dominan adalah Ramsankar Nikum.
Ia memecahkan konflik-konflik secara objektif. Dirinya dapat mengontrol apa yang masuk ke dalam kesadaran dan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah superego. Tokoh yang memiliki superego kuat adalah Nandishwar Awasi, yaitu ayah Ihsan. Ia bertindak dengan serba teratur dan senang mengatur. Menurutnya, hidup itu penuh aturan. Manusia harus disiplin demi mendapatkan pencapaian yang maksimal dan kesuksesan. Itu merupakan nilai-nilai yang ia terima dari proses internalisasi dalam hidupnya semenjak usia kanak-kanak. Teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran guru-guru Ihsan dalam mengajar beragam. Dalam teori belajar ada berbagai macam teori belajar. Di antaranya adalah teori behaviorisme, kognitif, konstruksivisme, dan humanistik. Dalam film ini, kebanyakan dari guru-guru Ihsan menggunakan teori belajar behaviorisme dan kognitif yang tidak cocok bagi keadaan atau kondisi Ihsan yang mengalami disleksia tersebut. Namun, ada satu guru yang paham dan menyadari kondisi Ihsan yang bernama Ramsankar Nikumbar atau Amir Khan, dan dia dalam pembelajaran menggunakan teori konstruksivisme dan teori membangun dan teori humanistik, yakni dengan cara scaffolding melakukan pendekatan-pendekatan bertahap dengan usaha mendatangi keluarganya dan berusaha memecahkan permasalahan yang dialami Ihsan. Dia membimbing Ihsan, memberi motivasi, dorongan, kebebasan, memberikan kasih sayang dan kelembutan dari menulis, membaca, dan menghitung dengan metode yang bisa diterima oleh Ihsan dengan kondisinya yang seperti itu, dan akhirnya dia berhasil membuat muridnya tersebut mampu mengatasi kondisinya dan akhirnya dia menjadi anak yang pintar. Multi-inteligensi yang dimiliki Ihsan adalah kecerdasan spasial atau visual. Kecerdasan ini biasanya mampu berimajinasi mental dengan baik dan mampu menggambarkan atau menciptakan kembali suatu grafis. Orang-orang seperti ini mampu berpikir beberapa dimensi. Kecerdasan ini salah satunya dapat ditentukan pada pelukis seperti Ihsan yang pandai melukis dan menghasilkan lukisan yang luar biasa sehingga dia berhasil memenangkan lomba melukis di sekolahnya. Namun tampaknya dia ini juga memiliki kecerdasan tubuh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.